Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan untuk kalian yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Ini sudah setengah jalan ya kayaknya ya. Oke, so semoga kalian selalu dilimpahi berkat yang luar biasa dari Sang Pencipta untuk kalian semua, baik yang mau puasa maupun yang tidak lah ya. Tapi yang tidak puasa saya sarankan juga ikut puasa ya. Walaupun mungkin tidak seperti saudara-saudara kita yang memang benar-benar menjalankannya selama 1 bulan penuh. Karena puasa itu juga bagus untuk kesehatan gitu, kesehatan mental juga loh. Kalau kalian lagi misalnya ada sedikit masalah, stres dan lain sebagainya, atau terlalu marah gitu, puasa aja itu bisa meredam semua emosi kalian. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya melakukannya, gitu lah ya. Oke, so untuk kalian yang berzodiak Libra, hari ini adalah bacaan kalian dan ini adalah satu kartu dari apa ini? Very Tarot deck untuk kalian. So ini timeless ya. So yang saya bacakan ini bisa terjadi kapan saja. Oke, saya mau 5 aja kartunya. 2, 3, 4, 5. Oke. Yang pertama adalah energi api, ini Prince of Spring. Tentang apa ini? Tentang immediate action, a challenge you can successfully manage, a passionate relationship. Oke. Untuk Libra, ada sesuatu yang harus kalian kerjakan dengan cepat dan tepat ya. Apapun ini bisa resonate bisa tidak karena kan bacaannya general reading ya. So untuk kalian yang Libra, apapun yang sedang menjadi perhatian kalian atau pergumulan kalian di dalam kehidupan, itu silakan difokuskan dan setelah itu dilakukan make decision ya, membuat keputusan dan membuat sebuah aksi gitu, apa ya bilangnya, bukan cuma dipikirin gitu loh Libra. Kenapa kartu ini muncul? Karena kadang-kadang Libra mikirinnya terlalu lama. Actionnya padahal kalau langsung diputuskan saat itu juga dan dilakukan itu cepat. Tapi mikirnya double. Ya memang Libra begitu, penuh dengan pertimbangan. It's okay, nggak apa-apa, nggak boleh gegabah juga kan menentukan sesuatu. Tapi saat ini, my dear my dear Libra, untuk kalian yang melihat readingan ini, please do something, lakukan sesuatu ya. Jadi jangan cuma nguplek-nguplek di pikiran kalian, do something. Oke, ini adalah saat yang tepat untuk melakukannya karena ada passionate di situ, ada mumpung lagi anget-angetnya gitu ya. Karena kadang-kadang kan ya gitulah ya, manusia anget-anget di depan, abis itu udah dilupain. Oke. Well, lanjut dengan kartu berikutnya. Lagi-lagi energi api, King of Spring. Tadi Prince, sekarang King. Financial windfall, your leadership skill are needed now. Unexpected supported of your cause. Oke. Ada bantuan dari orang-orang yang memang ingin membantu kalian. Oke, kalau tadi kalian harus memutuskan sesuatu dan melakukan sesuatu, kali ini kalau kalian mengharapkan bantuan dari orang yang memang kompeten dan bisa membantu kalian, yes, you got it. Kalian akan mendapatkannya, kalian akan menerima bantuan terutama financial. Oke, so untuk beberapa Libra yang sedang mengalami kesulitan financial akan ada bantuan. That's good. Bagus. Bagus banget. Spring lagi lah. Ini energi apinya lagi kuat nih. Four of Spring. Tadi ada Prince of Spring, King of Spring, sekarang Four of Spring ya. 4 tongkat. Okay, be grateful. You have much to celebrate. The feeling of peace and happiness, a contented personal life. Untuk personal life-nya si Libra gimana? Personal life-nya baik-baik saja. Dan kalian punya orang yang mau mendukung kalian dalam suka dan duka, dalam hal
apapun juga kehidupan bersama-sama gitu. Kalau yang saya lihat sih Libra itu memang hidupnya sih tenang-tenang aja. Itu ada apa sih yang bunyi di situ? Oh, oke. Hidupnya sih sebenarnya tenang-tenang aja, kayak nggak terlalu naik turunnya terlalu drastis gitu, nggak kayak beberapa eh, zodiak lainnya selain Libra. Oke. So untuk personal life Libra juga masih oke-oke aja ya, standar-standar aja. Mungkin itu sebabnya tidak banyak Libra yang nonton readingan ya. Biasanya yang nonton readingan tuh yang punya banyak bukan masalah ya, pikiran gitu, kepikiran sesuatu, ingin jawaban dan lain sebagainya. Dan Libra itu adalah orang yang selalu memikirkan segala sesuatunya, mempertimbangkan segala sesuatunya lama gitu, bukan cepet-cepet terus ingin cepet dapat hasilnya. Enggak, Libra enggak gitu. So Libra cukup stabil hidupnya, begitu juga dengan personal life-nya. Oke. Sekarang energi air. Queen of Summer. This is good. Kartunya bagus-bagus nih. Listen to your heart. Intuitive insight you can trust. Taking care of others perhaps too much. Dengarkan hati kalian, Libra. Ada yang membutuhkan perhatian kalian, membutuhkan bantuan kalian. Tapi katanya dibilang di sini perhaps too much. Mungkin terlalunya. Ya iyalah, Libra kan baik hati ya kan. Kalau bantu nggak setengah-setengah. Jadi ya memang harus dibantu menurut Libra, dan Libra akan membantu. So it's good, it's okay Libra, silahkan bantu aja kalau memang ada yang membutuhkan bantuan kalian. Menurut saya yang dibilang too much untuk membantu seseorang, enggak sih, enggak too much juga. Maksudnya gini, apa yang too much sih? Kalau yang ngebantu juga nggak keberatan, ya kan? Kalau kalian nggak keberatan untuk membantu, walaupun orang lain bilang terlalu deh, kalian terlalu ngebantunya, tapi kalian juga nggak ngerasa itu terlalu, ya nggak apa-apa, so bantuin aja gitu. Oke, lanjut dengan Nine of String. Energi api lagi. Ini biasanya protect your sources biasanya. Your labor. Oke, protect the fruit of your labor, prepare possible challenge that lie ahead, environmental conservation. Oke, Libra, apalagi yang akan terjadi di dalam kehidupan kalian? Ada tantangan di depan yang menuntut perhatian kalian, dan yang pertama kali kalian lakukan adalah menyelamatkan posisi kalian. Oke. Beberapa orang yang saya kenal ya, Libra maupun tidak Libra, kadang-kadang lupa menyelamatkan diri sendiri gitu, menempatkan diri di posisi yang bahaya, dangerous dalam tanda kutip ya. Bahayanya itu ya bukan bahaya yang gimana-gimana sih sebenarnya, tapi mungkin pada akhirnya dia yang kena marah, dia yang kena semprot, atau dia yang kena hukuman, something like that. So di sini bicara tentang untuk Libra ya, kalian di depan ada sesuatu yang menanti kalian, dan itu akan berpengaruh di kehidupan kalian. Nah, pesannya adalah protect diri kalian dulu. Ya, saya ngerti kalian memikirkan orang lain, tapi saat ini save your own dulu ya. Lindungi diri kalian dulu ya, entah itu pekerjaan, hubungan dan lain sebagainya. Itu dulu gitu. Mungkin tadi ya, karena kartu yang tadi bilang kalian too much, memberinya terlalu banyak. Too much-nya di sini bukan too much dalam hal baik, tapi mungkin terlalu segitunya memikirkan orang lain, mendahulukan orang lain, sehingga kalian sendiri lupa memprotek diri sendiri. Oke. Baiklah my dear, saya buka kartu yang selanjutnya dari Rider White Tarot. Thank you. Saya juga butuh 5 untuk masing-masing. Oke, pas ya. Pas. Oh enggak, kurang 1. Ada kartu kalian loh, The Justice, tapi terbalik. Oke lah, satu lagi ya. I need one more please. I need one more please. Thank you. Oh enggak 1 tapi banyak. Oke.
I just need one, please. This one? Okay. Hmm. Kartu pertama kalian di deck yang ini adalah The Death. Ada yang belum selesai ya, Libra. Coba diselesaikan. The Death ini bicara tentang satu hal yang harus selesai. Dan kalau itu belum selesai dan akan selesai, apapun itu, oke. Dan itu akan menimbulkan hal baru yang jauh lebih baik dari yang kalian tinggalkan. Oke, so The Death bukan sesuatu yang jelek. The Death bukan sesuatu yang perlu ditakuti kalau kalian lihat gambarnya. Oke. The Death bukan sesuatu yang harus dihindari. Karena nggak mungkin menghindar The Death sih sebenarnya ya. Logika aja, siapa yang bisa pergi dari kematian. Oh ya, padahal kemarin tuh saya ada baca tentang seorang wanita yang takut banget mati dan nggak mau mati gitu. Dia pengen live forever. Jadi dia mengumpulkan saintis gitu ya, para ahli. Kemudian dia bilang dia mau pada saat dia mati dia dibekukan katanya gitu. Saya nggak ngerti, kan dia udah mati kok dibekukan ya. Terus pada suatu hari nanti entah kapan, di senturi yang kapan, di zaman kapan ada teknologi untuk membangkitkannya kembali. Alah, terus membangkitkannya pakai apa? Kan nafas kehidupan tuh hak prerogatifnya Tuhan ya. Kok manusia bisa apa kasih nyawa? Saya bingung loh kalau ada orang yang kepikiran kayak gitu. Kalau kehidupan setelah mati atau reinkarnasi, buat saya malah itu lebih masuk akal dibandingin kita mati, dibekuin, terus dihidupin lagi. Kayaknya something yang aneh aja, karena kita bukan Tuhan, kita tuh manusia gitu. Segimanapun saya bisa baca tarot, saya tetap tidak bisa menjadi Tuhan, memprediksi segala sesuatu buat orang, buat diri sendiri. No way. Saya cuma bacain kartu aja ya. So please kalian yang sering ngelihat bacaan tarot, ramalan ini, ramalan itu, that's just ya supaya for fun lah ya, supaya hidup kalian lebih berwarna lah ya, nggak monoton itu aja gitu ya. Oke, so kebalik lagi ke The Death. The Death ini bukan sesuatu yang gimana gitu ya. Tapi ini adalah sesuatu hal yang harus berhenti di hidup kalian karena memang udah tidak buat kalian lagi, sudah memang harus kalian tinggalkan. Tapi ada sesuatu hal yang baru yang akan nampak gitu. Ada sesuatu hal yang baru yang akan datang untuk kalian. So The Death tidak perlu ditakuti ya. Ini yang akan terjadi di kehidupannya si Libra. Bisa saja sih sudah terjadi karena lain orang lain cerita ya. Tapi yang belum itu akan terjadi. Dan kalau itu terjadi nggak usah terlalu mikir, aduh gimana nih, nggak usah ya. Karena itu memang harus terjadi sesuai dengan yang dituliskan Tuhan pada kalian. Itu aja. Oke, lanjut dengan Queen of Pentacles yang terbalik ya. Beberapa dari Libra memiliki kesulitan keuangan. So tadi udah dibilang begitu ya, kesulitan keuangan, tapi kan dibilang nanti akan ada bantuan dari orang yang memang kompeten untuk membantu. So nggak usah terlalu khawatir ya keuangannya. Ada Eight of Sword ya, my dear Libra. Kalau kalian ngerasa saat ini lagi terjebak di situasi yang tidak menyenangkan, cobalah mengerti bahwa itu hanya ada, jebakan itu hanya ada di diri kalian, di kepala kalian gitu. Ini yang ngeblocking diri kalian sendiri gitu. Kalau dilihat kartunya silakan, di Google juga boleh artinya apa. Tapi kalau yang saya baca di sini adalah kalian bikin sendiri. Bikin sendiri hal ini sehingga kalian gak bisa keluar dari jebakan diri sendiri gitu ya. Dan jebakan itu di kepala kalian sendiri sih sebenarnya, my dear. Oke, terus apa lagi? Segala sesuatu yang terjadi tuh memang udah dari sananya. Oke, tadi the death and then ada ini gitu.
ada apa Eight of Swords. Itu bisa juga pada saat itu harus berakhir kalian nggak mau gitu, atau kalian menghindari itu, atau kalian ingin tetap pegang itu padahal harus sudah selesai. Akhirnya apa? Kalian terjebak di pikiran sendiri. Oke? Please, kalau itu yang terjadi, my dear Libra, don't. Ada yang harus berakhir memang. Betapapun kalian memegang itu seerat mungkin, kalau memang harus berakhir, dan harus berakhir. Ya. Oke, lanjut dengan si Seven of Wands. Di depan ada jadi challenge, bukan change. Challenge, ada tantangan yang harus kalian hadapi. Tapi setiap kali melihat kartu ini, saya selalu melihat tantangan terbesar bukan dari orang lain. Ya memang dari keadaan, benar. Tapi mostly ini dari diri sendiri. Kalian pikir berperang dengan orang lain itu susah, tapi yang sebenarnya terjadi adalah berperang dengan diri sendiri itu jauh lebih susah. So, menangkan pertempuran kalian. See, your justice terbalik. Justice-nya si Libra terbalik. Ini Libra loh, ya, the justice. Terbalik karena apa? Ya karena kalian tidak menerima semua ini gitu, kayak no, this is not the way gitu ya. Enggak, aku nggak mau ini berakhir. Gitu loh, banyak hal yang kayak gitu sehingga malah bikin Libra tambah stres. Oke, beberapa Libra memang berada di situasi yang terbalik saat ini, baik keuangan, karir, bisnis ya, terutama yang itu. Karena tadi tentang relationship pribadi gitu ya, personal life nggak terlalu ya, masih oke-oke aja ya. Tapi tentang karir, bisnis, dan keuangan memang ada yang perlu dicermati atau perlu hati-hati lah gitu ya. Dan the justice-nya terbalik, memang ada hal-hal yang kurang enak di depan. Jadi siap-siap aja Libra. Oke? Baiklah, apa yang terjadi kemudian? Saya kasih beberapa pesan aja ya dari Oracle card. Yang ini very Oracle card, apa pesannya? Kemudian dari ada message from angel. Saya buka-bukain dulu aja ya, nanti saya baca. Oke. Apa yang perlu di healing dari kalian? Self healing. Terbalik juga. Dan monologi oracle card. Oke, sebelum saya buka semua kartunya, saya kasih kesempatan kalian menanyakan sesuatu, and then saya jawab iya atau tidak. Oke, silahkan menanyakan sesuatu, saya jawab iya atau tidak. Jatuh kartunya. Saya harus ambil. Sebentar ya. Sorry. Oke, pertanyaan kalian udah? Jawabannya? Bisa. Good, bisa ya? Bisa, masih ada harapan. Oke, apa yang harus di healing dari kalian adalah have faith. Percaya saja, penuh iman, imani saja, percaya aja. Makanya kan saya bilang tadi, cuma kalian sendiri yang ngeblokir diri kalian sendiri, yang nggak mau move, nggak mau berganti, nggak mau mengakhiri dan lain sebagainya. So have faith aja bahwa segala sesuatunya itu memang terjadi, diharuskan terjadi karena memang sesuai dengan keadaan kalian gitu loh, sesuai dengan jalan cerita kalian yang ditulis Tuhan, bukan apa-apa. Kita nggak bisa nulis cerita hidup kita sendiri kan, ya kan? Oke. Dari very oracle card, new beginnings. Sesuatu yang baru. Kenapa saya ketawa? New beginnings tuh sama kayak si the death itu. Sesuatu yang baru timbul setelah ada hal yang lain gitu. Tapi di sini ada gambar babynya loh. Siapa Libra yang lagi menunggu baby? Oke. This very godmother herald the joyous news of a new baby. Bener lah, new baby.
of the birds of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. Oke, maksudnya sih nggak secara harafiah ada bayi lahir ya. Iya, kalau kalian nunggu bayi atau akan ada kelahiran di keluarga kalian gitu ya. Tapi ini bicara tentang sesuatu yang baru, yang lahir setelah ada hal yang sudah memang ditinggalkan. Seperti the dead tadi ya, yang lama mati, and then kemudian ada sesuatu yang baru. Sebelum kartu ini muncul pun saya sudah bicara tentang itu pada saat kartu the dead ya. Oke, kemudian dari Serena bilang, I am the angel of abundance. You will receive the money that you need and God is in charge of how that will happen. Have faith. Lagi-lagi dikasih tahu udah untuk kedua kalinya, have faith. So, my dear Libra, saya mengerti kesulitan kalian. Mungkin keuangan, karir, dan bisnis kalian yang lagi penuh dengan tantangan. Tapi kartu-kartunya bilang, punyalah iman, segala sesuatunya akan berlalu. Sesuatunya akan menjadi baru, sesuatunya akan datang. Setelah badai ada pelangi, kayak gitu ya. So, my dear Libra, nggak usah terlalu stres ngadepin ini semua. Nggak usah terlalu gimana-gimana. Ya, karena tenang aja, segala sesuatunya berlangsung dengan lebih baik di depan sana ya. Walaupun ada tantangan, jalanin aja, oke? Lanjut dengan yang terakhir. Si luck is on your side. Luck, keberuntungan. So, jangan khawatir my dear Libra, masih ada keberuntungan di depan sana ya. Oke. Mohon maaf nggak panjang-panjang bacaannya karena saya harus bikin yang lain lagi setelah ini ya. Oke, tetap berbahagia, tetap sehat, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love. Bye.